Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada hadirat ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat bersilaturahmi, mengikuti pelatihan online metode Kamilah belajar membaca Al-Quran menggunakan nyanyian, warna dan gerakan, sehingga belajar Al-Quran menjadi mudah dan menyenangkan. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi ikhtiar kita dalam rangka mencerdaskan anak bangsa di bidang keagamaan. Karena mau tidak mau, Al-Quran ini adalah panduan kehidupan mereka ketika mereka bisa membacanya, mengartikannya, mentadaburinya, dan juga mengamalkannya. Salawat beserta salam adalah kita aturkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumul qiyamah nanti. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk mendengarkan ataupun mempelajari membaca Al-Quran dengan metode Kamilah. Mudah-mudahan dimanapun antum-antuna berada bisa bermanfaat baik untuk anak-anak kita ataupun peserta didik kita. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan dulu. Nama saya Muhammad Andriansa, lahir di Sukabumi 14 April 1984. Alamat saya di Sukabumi. Pendidikan mulai dari SD Pondok Modern Assalam, D2 S1-nya, dan pengalaman bekerja saya dari 2001 sampai dengan 2016 yaitu sebagai guru honorer, lumayan cukup lama. Selanjutnya 2016 sampai 2019 Wakasek di sekolah SDIT. 2019 sampai 2020 kepala sekolah di SDIT. Dan berkah dari Allah, tahun 2020 ketika akan datangnya corona, kami memulai ikhtiar di bidang pendidikan dengan membuka yayasan, yaitu Yayasan Pengembangan Pendidikan El-Hajj, dan kami juga membuka SD Islam Teknopreneur An-Nadwah, bimbingan mengaji calistung dan adab anak yaitu BMP Kid, Idaratul Quran, ini lebih ke arah privat dan juga pengajian-pengajian. Selanjutnya ini belajar baca Quran dengan metode Kamilah. Nah, untuk ini yaitu SD Islam Teknopreneur An-Nadwah. Intinya mohon maaf Bapak Ibu semua, kami perkenalkan ini bahwa metode Kamilah ini kami sudah terapkan di sekolah kami, di bimbel kami, lalu privat juga, dan juga ini kerjasama dengan beberapa pengajian-pengajian yang berada di desa-desa. Dan ini adalah belajar baca Quran dengan metode Kamilahnya. Jadi sebelum kami luncurkan metode Kamilah ini, kami sudah melaksanakan terlebih dahulu. Selanjutnya, alhamdulillah kami pun mendirikan komunitas BBQ, yaitu belajar baca Al-Quran dengan metode Kamilah, yang alhamdulillah kalau ini berjalan dari 2019. Yang selanjutnya, kami juga memiliki tempat yaitu Pusat Pelatihan dan Pengajian Metode Kamilah 1. Ini tempat kami yang pertama, yaitu di gedung SD Islam Teknopreneur An-Nadwah. Dan selanjutnya ini adalah pelatihan yang kedua bertempat di Jalan Selakaso
Nah, ini gedung-gedungnya dan alhamdulillah juga sudah memulai untuk pelatihan dan pengajian dengan metode Kamila. Ini adalah roadshow yang kami lakukan dari mulai bulan Maret sampai dengan saat ini, dan alhamdulillah sudah ratusan yang mengikuti pelatihan, dan alhamdulillah juga sudah beberapa sekolah baik TK PAUD ataupun SD yang sudah menerapkan metode Kamilah ini. Baik, Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua, dalam hadis dikatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahu Bukhari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebaik-baiknya orang, yaitu orang-orang yang belajar tentang Al-Qur'an, dan insya Allah kita semua akan menerapkan baik untuk anak kita sendiri ataupun kepada ananda soleh-solehah, baik guru di TK, RA, PAUD, Bimba, SDMI, MD, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah sebagai bentuk ikhtiar kita dalam mencerdaskan anak bangsa di bidang Al-Quran. Mari kita sepakati bersama bahwa sosialisasi ini, pelatihan ini bukan untuk merendahkan ataupun mengecilkan metode membaca Al-Quran yang lain. Karena semua metode yang pernah kita laksanakan itu semuanya baik. Dalam belajar membaca Al-Quran, tidak ada yang kurang baik, tidak ada. Semuanya baik. Bahkan kalau seusia saya, kurang dari 40 tahun, itu pasti merasakan belajar baca Al-Quran dengan metode Baghdadi dulu. Alif jabar A, ba jabar ba, dan itu sangat bagus sekali. Dan sampai dengan saat ini itu sangat melekat sama saya. Kita insya Allah akan hanya mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh pengajar dan pelajar dalam belajar Al-Quran. Ya, jadi kita lingkari, kita hanya membahas tentang masalah apa sih yang ada sehingga para pelajar dan pengajar dalam belajar baca Al-Quran ini timbul permasalahan-permasalahan yang kita akan cari solusinya. Apabila permasalahan ini yang dirasakan para pelajar dan juga pengajar, yang pertama yaitu masalah personal siswa ataupun guru. Kira-kira Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu ada di lapangan, ketika mengajarkan Al-Quran kepada anak, apakah anak itu baru beberapa menit sudah hilang moodnya? Silahkan dijawab sendiri, dan insya Allah saya yakin anak ini akan cepat hilang moodnya. Yang selanjutnya, apakah anak menjadi tidak patuh? Contoh, misalnya dalam suasana kelas, kita suruh untuk duduk ataupun kita suruh untuk baca. Terkadang anak itu ketika sudah hilang moodnya, itu sudah sulit sekali untuk patuh. Guru itu pasti merasakan hal itu. Banyak sekali anak-anak yang baru beberapa menit, baru beberapa jam, itu anak sudah sulit untuk dikondisikan. Selanjutnya, anak banyak alasan ketika belajar. Baru 10 menit, bunda, pak, saya izin ke WC, saya mau nyerutin dulu pensil, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan yang mereka keluarkan. Untuk apa? Untuk menghindari pembelajaran. Selanjutnya, anak mudah lupa. Baru 2 detik ataupun 2 menit kita kasih tahu A, I, U, Ba, Bi, Bu. Lalu ketika kita tes kepada mereka, itu terkadang mereka juga sudah lupa. Apalagi kalau misalnya kita lanjutkan di hari berikutnya. Biasanya itu anak-anak pasti mengulang lagi dari awal. Nah, ini mengapa sampai dengan saat ini bahkan anak saya sendiri kembali lagi ke Iqra 1 itu kayak kurang kurang efektif gitu ya. Selanjutnya,
ketika misalnya permasalahan di atas sudah muncul, guru menjadi tidak nyaman dalam belajar. Ini sudah pasti. Dan kenyamanan guru sebenarnya adalah nomor pertama, nomor utama. Karena ketika guru sudah tidak nyaman, bagaimana pembelajaran akan berjalan? Nah, ini harus kita pahami bersama, harus kita resapi bersama, kira-kira bagaimana cara mengkondisikan anak-anak sehingga anak nyaman, guru juga nyaman. Selanjutnya, ini adalah permasalahan yang timbul pada teknis pembelajaran. Kalau tadi masalah personal, sekarang ke permasalahan teknis pembelajaran. Apakah ini yang dirasakan? Yaitu keterbatasan waktu dengan siswa yang banyak. Contoh, waktu belajar Al-Quran itu hanya 1 jam, atau bahkan di beberapa sekolah ada yang 30 menit. Dengan jumlah siswa 20, 10, ataupun 15, dan juga hanya 1 guru, saya mau tanya, kira-kira cukup gak waktunya? Dan ketika pelatihan-pelatihan, saya tanya kepada para peserta, kebanyakan mengatakan ataupun menjawab tidak cukup. Selanjutnya, apakah pencapaian siswa berbeda-beda? Ini juga menjadi permasalahan untuk para guru, karena metode yang kita saat ini lakukan adalah personal sendiri-sendiri, yang akhirnya mau tidak mau ada yang baru Iqro 1, ada yang sudah Iqro 2, ada yang Iqro 3, yang akhirnya pembelajaran ini tidak cukup dengan waktu yang sebentar. Nah, ini karena pencapaian anak-anak ini ada yang pinter, mungkin ya ada yang cepat dalam belajar, ada yang kurang cepat, ada juga yang hampir tidak ada kemajuan. Nah, ini perlu dipahami bahwa nanti kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyamaratakan anak-anak yang tadi kita sebut kurang pintar ataupun tidak ada kemajuan sama sekali, bagaimana caranya mereka bisa sama dengan anak-anak yang kita anggap sebagai anak yang pintar. Selanjutnya, berapa lamakah untuk siswa dapat membaca Al-Quran? 1 tahun cukup? 2 tahun atau 3 tahun? Ya, kalau 1 tahun kemungkinan besar tidak cukup. 2, oke lah, masih masuk. 3, dan kemungkinan besar, saya yakin sekali, dan ini saya tanyakan kepada para peserta pelatihan metode Kamilah, ini kelas 6 SD memungkinkan untuk anak belum bisa membaca Al-Quran. Dan kalau dipresentasikan itu bisa mencapai 20%. Bahkan dulu saya ketika di SDIT, meskipun gurunya 2, ada guru agama banyak dan lain sebagainya, ini kurang lebih 5% pasti ada yang belum bisa mengaji Al-Quran. Nah, insya Allah kita akan bahas ini, dan mudah-mudahan pembelajaran ini ataupun pelatihan ini tidak di-skip ya. Tidak di-skip, kita akan bahas perlahan-lahan sehingga kita menemukan permasalahannya ini di mana. Yuk kita pahami dulu sebentar bahwa permasalahannya sebenarnya bukan di metode. Metode itu dibuat untuk diterapkan pada momen-momen tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh dulu ketika Baghdadi diterapkan untuk belajar baca Quran, itu karena orang tua dan guru ngajinya ini sepakat. Ketika guru ngajinya galak ataupun tegas, itu orang tua juga mendukung itu gitu, yang akhirnya si anak ini tidak punya lagi kesempatan untuk tidak hadir pada pengajian. Di pengajian gurunya tegas, ketika mau kabur dari pengajian dimarahin lagi sama orang tuanya. Ketika waktu Iqro juga sama, di pengajiannya gurunya tegas, dan ketika pulang ke rumah orang tuanya malah ditambahin lagi sama orang tuanya. Tapi alhamdulillah dengan sistem seperti itu kita rasakan itu sukses untuk anak-anak. Bagaimana apabila kita terapkan metode yang lama di kondisi saat ini?
Contoh gurunya ada yang galak kepada anak. Itu kira-kira bagaimana pendapat ibu dan bapak semua? Apakah tidak akan dipiralkan gitu ya sama anak-anak? Dan apakah ketika kita tegas sedikit galak ke anak-anak, terus apakah yakin orang tuanya akan mendukung sang guru? Jawabannya tidak. Ya. Jadi untuk saat ini sang guru ini harus benar-benar peka terhadap kondisi dan perubahan zaman saat ini. Dan tidak ada yang salah dengan semua metode, karena semua metode itu pasti diberlakukan pada kondisi-kondisi tertentu. Baik, kita pahami dulu sebelumnya, Bapak Ibu semua, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sehingga berdampak pada pengaruh buruk pada anak. Cepatnya pengetahuan anak dan kurangnya kesiapan pengajar. Baik, Bapak Ibu, ini perlu kita pahami dan kita resapi bersama bahwa saat ini pandemi corona dari tahun 2020 ini memaksa kita untuk mengubah pola hidup, bukan hanya pola belajar saja. Hampir seluruh kegiatan kita laksanakan melalui teknologi. Dan mau tidak mau, anak kita saat ini itu sudah masuk ke dalam generasi Z. Mereka adalah anak-anak yang sudah terbiasa dengan teknologi. Coba bayangkan saja Bapak Ibu, ketika di rahimnya saja, itu pasti sang ibu melakukan USG. USG itu kan teknologi. Berarti dalam rahimnya mereka sudah terpapar dengan teknologi. Apalagi banyak para asatir yang menyarankan ketika anak di dalam rahim itu agar diperdengarkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sehingga ketika mereka keluar sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Apakah itu bukan teknologi? Tentu kita menganggap bahwa berarti anak dari rahimnya saja itu sudah mengenal teknologi, sudah terpapar dengan teknologi. Makanya anak-anak yang zaman sekarang ini sudah berbeda lagi generasinya, yaitu mereka generasi yang sudah digitalisasi. Dan ketika baru usia 2 tahun ataupun 1 tahun, ketika anak menangis, lalu sang ibu sedang nyuci, sedang masak, yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan, yang akhirnya sang ibu pasti memanggil, Kak, tolong tuh si Ade nangis, coba kasih HP dulu. Atau misalnya, tolong nyalain dulu TV, dan lain sebagainya. Pasti diarahkannya ke hal-hal yang sifatnya berteknologi. Selanjutnya apabila anak sudah berusia 2 tahun ataupun 3 tahun, ketika mereka melihat HP, yuk coba kita ambil HP-nya. Kira-kira nangis atau tidak? Pasti nangis, ya. Dan itu adalah bentuk kesukaan anak terhadap sesuatu. Mereka fitrahnya itu karena sudah terpapar teknologi dari mulai rahim, itu mereka sudah menganggap bahwa teknologi itu hal biasa. Sedangkan kita nih usia 30, 40 yang baru kenal di teknologi ini ataupun handphone ataupun laptop mungkin di era 2000-an, itu kesiapan kita memang perlu disiapkan dari sejak sekarang mungkin ya, ataupun sejak dulu. Karena apa? Karena perubahannya sangat-sangat cepat dan dipaksa dengan adanya pandemi corona ataupun COVID-19. Belanja, tadinya belanja harus ke pasar, sekarang via online. Belajar tadinya harus sekolah, sekarang via online. Tadinya untuk sekedar hiburan, tadinya kita berangkat ke tempat wisata, sekarang hiburannya hanya via YouTube saja dan lain sebagainya. Makanya saat ini mau tidak mau, meskipun kita ataupun yang berusia 30, 40, 50 bukan generasi Z, kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwa teknologi itu memang sudah kita gunakan. Ya, bangun tidur pasti ingatnya sama HP. Ketika di pekerjaan istirahat pasti ingat sama
HP. Ketika sore pulang kerja pasti ingat sama HP. Bahkan di perjalanan juga sama, pasti ingatnya sama HP. Mau tidur juga ini pasti ingatnya sama HP. Bahkan yang unik nih, mungkin kalau ada barang yang lain, wallahu alam ini kalau misalnya sang suami atau apalah siapalah gitu ya, ketinggalan di rumah, ini mungkin akan naik Grab aja lah gitu ya. Tapi coba kalau HP yang tertinggal, ini pasti kembali lagi. Ini saya rasakan sendiri gitu ya, bukan siapa-siapa. Saya rasakan sendiri. Itu pasti pulang dulu, ngambil dulu HP-nya. Ini saking kita semua menerima tentang teknologi ini. Makanya mohon bijak saja ketika perubahan zaman, karena kita pun merasakan manfaatnya. Baik, mari kita renungkan sejenak. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka dari mulai rahim, mereka itu sudah terpapar dengan teknologi. Bayangkan dari rahim, umur 1 tahun mereka sudah bisa melihat HP, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 6 tahun. Selama itu mereka menyerap informasi baik dari handphone, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, bahkan TikTok mungkin ya. Terus juga dari televisi, ada audio, visual, dan ada juga pergerakan. Maka kalau kita bandingkan ataupun kita ibaratkan mereka yaitu sebuah aplikasi. Di dalamnya itu terdapat gambar, video, audio dengan resolusi tinggi. Untuk WhatsApp saja sekarang sudah tidak bisa diinstal di HP-HP yang jadul. Itu harus memiliki handphone yang cukup canggih. Karena untuk WhatsApp saja ini sudah meeting, video call-nya sudah baik dan lain sebagainya, yang akhirnya ini karena ada audio, ada gambar, ada resolusinya tinggi, pergerakannya cepat, yang akhirnya memungkinkan untuk aplikasi WhatsApp saja ini sampai 1 giga. Apalagi permainan-permainan yang canggih saat ini, Mobile Legends dan lain sebagainya, itu lebih dari 1 giga ataupun sampai ada yang 5 giga dan 6 giga permainan-permainan saat ini. Karena apa? Karena di dalamnya sudah terdapat gambar, video, audio yang sangat cepat sekali, yang bagus sekali. Nah, bayangkan anak-anak kita dari mulai rahim sampai dengan usia 6 tahun, mereka menerima begitu banyak informasi, begitu banyak gambar, begitu banyak video yang mereka tonton. Kira-kira kalau digigakan, itu berapa giga anak-anak kita? 10 giga cukup? 50 giga? Atau 100 giga? Mungkin kita menebak 100 giga juga nggak bakalan cukup kayaknya. Karena saking banyaknya informasi yang mereka serap. Baik, ketika misalnya kita sepakat bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang sudah menerima informasi yang sangat banyak dari teknologi-teknologi saat ini. Pertanyaannya simpel. Untuk HP, apakah aplikasi yang besar bisa diinstal atau dimasukkan di HP lama? Coba jawab Bapak Ibu, silahkan. Yang pasti ada 2 jawabannya. Yang pertama, bisa diinstal tapi HP-nya akan ngehang, langsung ngedrop gitu ya, langsung ngedrop baterainya, ataupun langsung mati bisa jadi. Ataupun yang kedua, ditolak oleh sistem. Nah, ini WhatsApp saja sudah tidak bisa untuk kita yang sekarang itu sudah tidak bisa diinstal di HP-HP yang jadul seperti ini. Nah, ini ya, ini rilisnya untuk 2020 ini. Dan solusinya mau tidak mau untuk HP ini harus memiliki, ketika ingin menginstal aplikasi yang besar, harus memiliki handphone yang mempunyai spek tinggi. Ini sudah hal yang kita pahami bersama. Dan bagaimana ketika misalnya kita terapkan pembelajaran yang masih kita saat ini lakukan, mendengar, duduk, diam, dan lain sebagainya, dan kita sepakati tadi bahwa mereka itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda.
Buktinya apa? Buktinya pencapaian pembelajaran berbeda-beda. Ada yang sudah Iqra 3, 4, 5, ada yang masih 1. Itu adalah bukti bahwa gaya belajar mereka berbeda-beda. Lalu bagaimana apabila kita paksakan? Maka inilah yang terjadi, gurunya ngeheng, anaknya juga ngeheng gitu ya. Dan saya khawatir gurunya jadi kurang tanggung jawab, anaknya jadi juga tidak mau sekolah ataupun tidak mau belajar dalam Al-Quran gitu ya, terutamanya. Nah ini maka perlu kita pahami bersama bahwa ada beberapa hal yang memang sudah berubah saat ini. Baik, kita pahami bersama bahwa anak adalah titipan ilahi berkembang sesuai fitrahnya. Saran saya, Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi, stop, jangan dipaksakan. Karena kita saat ini sudah tidak bisa memaksa. Oke, ketika kita sebagai guru, terus kita galak, ataupun tegas, apakah orang tua akan mendukung? Saya yakin untuk saat ini tidak akan ada yang mendukung, apalagi dengan kekerasan. Bahkan tegas saja ini agak sulit. Karena biasanya sang anak mengadu kepada orang tuanya. Dan ini nantinya akan menjadi masalah baru untuk kita. Makanya alhamdulillah berkah dari ini kami belajar ke dunia anak, siapa anak dan lain sebagainya. Bahkan uniknya metode Kamilah ini sebenarnya tersusun itu ketika 2020 bulan Maret April. Karena apa? Karena anak saya itu luar biasa tidak bisa diam. Karena bosen ya, tidak ada kegiatan sama sekali, lari-lari, main sepatu roda dan lain sebagainya. Karena saking tidak bisa diam, sampai patah tangannya, terus tidak bisa kemana-mana selama beberapa hari. Dan saya berpikir bahwa anak ini harus ada kegiatan. Kegiatannya saya carikan yaitu belajar baca Al-Quran. Yang kebetulan dulu saya sempat ikut dalam pelatihan beberapa metode-metode belajar Al-Quran. Lalu kemudian saya terapkan kepada anak saya di rumah metode A, metode B, metode C. Yang akhirnya jujur saja Bapak Ibu, karena anak saya super sekali, tidak bisa diam, sukanya nyanyi-nyanyi dan lari-lari. Yang akhirnya jangankan gurunya mungkin ya, begini ternyata gurunya pasti liurin gitu ya, ataupun pusing menghadapi anak saya gitu. Yang akhirnya beberapa hari kemudian, ya sudah sekarang belajar Al-Qurannya silahkan sambil gerak-gerak, silahkan sambil nyanyi-nyanyi. Pertemuan pertama saya tulis, yang akhirnya saya berikan, dan ternyata anak bisa. Pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, dan akhirnya alhamdulillah tersusunlah sebuah metode untuk belajar baca Quran yang saya namakan metode Kamilah. Dan saat itu kami pun menerapkan di sekolah, di SD Islam Teknopreneur Anadua, lalu di pengajian, lalu di privat, dan lain sebagainya. Kalau saya boleh jujur Bapak Ibu, untuk saat ini pembelajaran masih mewakili hanya 1 ataupun 2 gaya belajar anak. Dan ini makanya anak-anak yang aktif ataupun bisa dikatakan tidak bisa diam, ketika kita paksakan dengan metode pembelajaran saat ini, kemungkinannya anak juga akan cepat ngaheng gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sebenarnya jawabannya sudah ada 1400 tahun yang lalu. Nabi SAW bersabda, aku adalah gudang ilmu dan Ali adalah kuncinya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ini kita sepakati bersama bahwa pendidikan yang paling bijak adalah bukan menolak kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. Akan tetapi bagaimana kita dapat menerima dan berubah agar tidak ketinggalan perubahan zaman dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Bapak Ibu selaku pendidik ataupun orang tua selaku madrasatul ula di rumahnya masing-masing, ini perlu dipahami bersama bahwa tugas kita yaitu menerima perubahan-perubahan zaman yang ada. Mungkin saat ini adalah zaman teknologi, hampir semua digital. Wallahu alam apakah 2 tahun ke depan sudah
berbeda lagi zamannya, 5 tahun ke depan sudah berbeda lagi zamannya, wallahu alam. Karena perubahan zaman itu bukan hak manusia. Perubahan zaman itu hak sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita selaku pendidik, selaku orang tua, meminimalisir dampak negatif ataupun dampak buruk yang ditimbulkan dari perubahan zaman tersebut. Contoh dampak negatif dari digitalisasi adalah banyaknya anak yang main game, ataupun misalnya terlalu banyak main HP, YouTube, dan lain sebagainya. Tugas kita selaku pendidik dan orang tua yaitu meminimalisir, ini game apa nih yang mereka mainkan, berapa jam mereka mainkan. Ketika kita paksa mereka untuk tidak memegang HP, ini kalau saya sarankan, ini sudah zaman mereka gitu. Ini sudah fitrah mereka, zaman di era digital, yang akhirnya saran saya, jangan langsung melepaskan mereka, tapi bagaimana perlahan-lahan kita arahkan mereka ke arah yang lebih baik. Karena sebuah pisau saja ketika ada di dapur itu sangat berguna. Berbeda ketika sebuah pisau adanya di jalan, adanya di pasar, ataupun misalnya di tempat-tempat keramaian. Ini bisa dilakukan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, ini kita arahkan seperti itu. Anak-anak, handphone itu baik, handphone itu bagus, tapi gunakan secara bijak. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang luar biasa sekali ketika orang tua ataupun guru tahu kelebihan dan kekurangan sang anak, maka akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan dengan cara yang anak sukai. Ini mungkin tuh sebelum adanya corona itu tidak tahu anak saya seperti apa, bahkan cenderung ketika anak saya sering kabur dari sekolah, saya biasanya menyalahkan gurunya gitu. Tapi untuk saat ini, apalagi pas corona itu, jadi saya sadar bahwa anak saya ternyata tidak bisa dengan pembelajaran ataupun yang metode yang saat ini dilaksanakan. Ini saya ambil dari ini ya, Detik Finance. Ini Rian, ketika orang tuanya tahu kelemahan dan kelebihan Rian, lalu dia mengarahkan Rian dengan pendekatan yang disukai oleh Rian sendiri, maka lihat Bapak Ibu, ini penghasilannya 2,8 triliun per tahun. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu, ketika orang tua ataupun guru tahu kelebihan kekurangan, tahu gaya belajar anak, tahu bakat-bakat anak dan lain sebagainya, dan mereka hanya tinggal mengarahkan saja, tidak begitu capek gitu ya, mengarahkan saja, yang akhirnya anak ini sudah bisa menghasilkan dan membanggakan untuk orang tuanya. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu guru di sekolah, ketika tahu kelemahan dan kelebihan anak, bakat minat anak, saya yakin mereka akan menjadi pengharum sekolah Bapak Ibu semua. Saya yakin. Dan ketika sekolah Bapak Ibu harum, maka insya Allah akan disukai masyarakat, akan banyak siswanya, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan, insya Allah ini akan sangat sedikit mungkin ada keraguan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika anak dilahirkan ke dunia ini, yakin tidak bahwa Allah itu menciptakan semua anak dengan kondisinya pintar semua? Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang nakal. Kira-kira yakin tidak? Saya yakin untuk saat ini Bapak Ibu masih menjawab iya, saya yakin. Karena ketika saya dalam pelatihan-pelatihan pun sama. Ketika saya tanya seperti itu, pasti para peserta pelatihan menjawab, iya, saya yakin bahwa tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Semuanya sama. Tapi ketika beranjak di usia 6 tahun mungkin ya, 6 tahun usia sekolah, 6-7 tahun, terus kita ajarkan mereka bagaimana calistung, belajar Al-Quran. 1 tahun, 2 tahun masih belum bisa, 3 tahun masih belum bisa. Bahkan anak ini cenderung tidak bisa diatur, lari-larian, kabur-kaburan, berantem, tidak bisa konsentrasi, suka mengobrol, suka jerit-jeritan di kelas dan lain sebagainya. Kira-kira Bu,
Kalau sudah termakan waktu 1 tahun, ibu mengajarkan ternyata tidak bisa, 2 tahun tidak bisa, 3 tahun tidak bisa, barulah akan muncul di benak kita semua. Ya Allah, ini anak kok mohon maaf mungkin ya, kok bandel, kok gak pinter, kok susah banget diajarinnya, kok agak sulit, kok dan lain sebagainya. Banyak koknya gitu. Yang akhirnya kita semua menyadari bahwa ternyata anak itu berbeda-beda gitu. Dan tahukah Bapak Ibu semua, saya hanya mengingatkan saja, insya Allah Bapak Ibu juga saya yakin lebih tahu, hanya mungkin lupa, mungkin yang akhirnya saya ingatkan kembali bahwa setiap anak ini sudah pasti dibekali kelebihan untuk dipergunakan ataupun bekal mereka selama hidup mereka, dan kekurangan untuk bisa terus belajar sampai akhir hayat. Dan bekal yang paling pertama Allah berikan kepada anak-anak kita yaitu bekal untuk belajar. Dari mulai dia lahir, belajar menangis, belajar berbicara, belajar merangkak, duduk, jalan, lari-larian, jatuh, nangis. Mereka diberikan ataupun dititipkan oleh Allah yaitu bagaimana cara untuk belajar. Dan menurut para ahli, Bapak Ibu, ini bukan menurut saya, itu anak itu ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Apa itu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik? Baik, kita akan bahas bersama sehingga nanti kita tahu, ternyata dalam satu kelas itu ada beberapa gaya belajar yang memang kita anggap semuanya harus sama gitu. Yang akhirnya pencapaiannya pun pasti berbeda-beda. Nah, ketika pencapaiannya berbeda-beda, sudah barang tentu akan ada klasifikasi, si ini mah pinter, si ini mah kurang pinter. Dan ada juga klasifikasi karena anak ini sering keluar, sering alasan, sering berantem, muncullah klasifikasi ketiga yaitu anak ini tidak nurut dan lain sebagainya. Padahal bodoh itu adalah sama dengan tidak paham. Ya, berarti kalau mereka tidak mau bodoh, harus ada metode yang memahamkan mereka gitu. Terus ketika nakal sama dengan tidak nyaman gitu loh. Yang akhirnya ketika anak-anak kita tidak mau nakal, pengen diem ataupun pengen nurut sama kita, harus ada metode yang mereka rasakan nyaman, senang, suka, dan lain sebagainya. Ketika metode itu ada, saya yakin tidak akan ada perbedaan antara anak-anak visual, audio, dan kinestetik. Baik Bapak Ibu, maka siapakah anak-anak yang gaya belajar visual, audio, dan kinestetik? Mari kita bersama-sama melihat ciri-ciri perbedaan gaya belajar mereka. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Anak-anak ini yaitu kemampuan belajarnya dengan melihat. Dan kelebihannya mereka bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Contohnya Bapak Ibu di kelas itu memberikan perkalian 1 dikali 1 sama dengan 1. Sampai perkalian 5 ternyata mereka hafal. Itu insya Allah ketika besok di tes ulang, kemungkinan besar mereka tetap akan mengingat tentang perkalian tersebut. Karena mereka secara langsung melihat perkaliannya baik yang ditulis di papan tulis ataupun di buku mereka. Yang kedua, mereka tidak akan terganggu dengan suara-suara berisik. Nah, ketika di kelas kondisinya tidak kondusif, banyak anak-anak yang ngobrol, yang lari-lari, anak ini luar biasanya dia tidak akan terganggu. Dia akan tetap nurut sama gurunya, tetap memperhatikan pembelajaran. Yang selanjutnya memiliki hobi membaca.
Selanjutnya suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Contohnya pembuatan misalnya kapal dari kertas. Itu biasanya mereka secara detail bisa menirukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Selanjutnya mereka memiliki ikatan kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Anak ini juga punya kelebihan dari segi menggambar. Baik mungkin bisa dikatakan dalam mewarnainya bagus, rapi, akurasi warnanya tepat, dan lain sebagainya. Selanjutnya belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Bapak ibu ke kanan, mata mereka akan ke kanan. Ketika bapak ibu ke kiri, mereka juga akan ke kiri. Mereka akan fokus kepada bapak ibu semua. Selanjutnya, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu secara detail. Selanjutnya orangnya cenderung rapi, teratur, berpakaian indah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, anak ini luar biasa sekali. Sudah ingatannya kuat, hobinya bagus, terus mengikuti ibu guru mendemonstrasikan sesuatu bisa, terus juga punya bakat dalam melukis, ditambah dengan rapi, teratur, berpakaian indah. Kira-kira Bapak Ibu, apakah ada anak-anak seperti ini di sekolah Bapak Ibu? Saya yakin ada. Dan biasanya anak-anak ini menjadi anak-anak yang suka dibanding-bandingkan ketika ada orang tua yang memiliki anak kurang pintar ataupun misalnya tidak bisa diatur. Nah, yang akhirnya anak-anak bergaya belajar visual ini sangat cocok sekali dengan belajar konvensional dan cenderung berpredikat baik. Selanjutnya adalah mereka yang bergaya belajar auditori. Gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Kelebihan yang mereka miliki adalah memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Kalau yang tadi dari melihat, kalau yang ini dengan mendengarkan. Apapun yang dijelaskan oleh Bapak Ibu, itu akan lebih jauh cepat menyerap kepada mereka daripada apapun yang Ibu Bapak tulis di papan tulis ataupun di buku mereka. Itu mereka akan lebih cepat dengan mendengarkan. Selanjutnya tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasana berisik. Nah, ketika ada suasana berisik di kelas, daripada mereka belajar, itu mereka pasti akan ikutan berisik. Yang akhirnya bukannya lebih kondusif dalam kelas itu, malah lebih tidak kondusif. Selanjutnya senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Selanjutnya suka bercerita dan berdiskusi. Nah, ini berdiskusi ya. Mudah-mudahan berdiskusinya juga berdiskusi yang baik ya, bukan berdiskusi yang tidak baik. Selanjutnya bisa mengulang informasi yang didengar. Nah, Bapak Ibu ketika menceritakan contohnya misalnya bercerita tentang Nabi Musa, anak ini akan secara cepat itu menangkap informasi yang Ibu berikan dan terkadang mereka bisa mengulanginya kembali dan menceritakannya kembali, baik kepada orang tuanya di rumah ataupun kepada teman-temannya. Selanjutnya kekurangannya, anak sering lupa apa yang dijelaskan guru. Nah, ini anak-anak yang tadi itu baru 5 menit sudah lupa lagi, baru dikasih materi sudah lupa lagi. Besoknya ngulangin lagi dari Iqra 1, besoknya lagi ngulangin dari Iqra 1 karena mereka tidak bisa fokus. Selanjutnya mereka tidak suka membaca petunjuk. Sebesar apapun petunjuk yang Bapak Ibu buat, buanglah sampah pada tempatnya. Mereka akan tetap membuang sampah tidak pada tempatnya. Karena apa? Karena mereka tidak suka baca petunjuk. Yang mereka inginkan, Bapak Ibu itu langsung mengarahkan mereka. Contoh, nah, ketika ingin buang sampah pada tempatnya. Hari pertama, hari kedua Ibu bilang lagi seperti itu. Nah, kalau mau buang sampah, silahkan buang pada tempatnya. Sampai mereka terbiasa. Selanjutnya lebih suka langsung bertanya untuk mendapatkan informasi. Nah, Bapak Ibu, ini ketika ujian contohnya ya, anak-anak ini cenderung paling suka angkat tangan. Selanjutnya kurang cakap dalam mengarang atau menulis.
Selanjutnya cenderung suka bicara. Nah, anak-anak ini memang kalau misalnya Bapak Ibu membawa anaknya jalan-jalan ke kota, biasanya anak-anak ini paling senang menanyakan, "Bu, ini apa? Bu, itu apa? Bu, pengen makan di sini ya," dan lain sebagainya. Cenderung suka berbicara. Selanjutnya, metode belajar yang tepat yaitu dengan musik, menggunakan media auditori, bernyanyi, berdiskusi, bercerita depan kelas, dan lain sebagainya. Namun kelebihan yang anak-anak auditori ini punya adalah anak-anak yang berani tampil ke depan. Silahkan coba tes oleh Bapak Ibu bahwa mereka yang suka bernyanyi, suka berbicara, lalu Ibu tes anak-anak, bagaimana pengalaman kalian selama liburan? Biasanya anak ini akan pede untuk maju ke depan dan menceritakan yang mereka rasakan selama liburan. Itu adalah kelebihan mereka. Dan anak-anak yang seperti ini, karena tadi itu cepat lupa, kurang konsentrasi, kadang agak sedikit gak nurut dan suka bikin berisik di sekolah, itu dalam pembelajaran konvensional mereka suka dianggap adalah anak-anak yang kurang pintar. Ya, kalau di rankingkan biasanya di angka 10 ataupun 15 ke sana. Nah, ini ketika kita tahu bahwa mereka ini belajarnya dengan cara mendengar, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa ada solusi ketika menghadapi anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori ini. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Apa itu gaya belajar kinestetik? Yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Baru 5 menit sudah jalan-jalan. Baru 10 menit sudah minta izin untuk ke kamar mandi. Baru 15 menit, Bu pengen nyerutin pensil, dan lain sebagainya. Ketika duduk, suka mindah-mindahin apa saja. Pokoknya mereka ini melibatkan gaya gerak. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik, yaitu satu, ketika menghafal, mereka sebenarnya membutuhkan bergerak, yaitu dengan berjalan dan atau membuat gerakan-gerakan. Silahkan, saya yakin Bapak Ibu bahwa di sekolah Bapak Ibu pun pasti ada anak yang memiliki gaya belajar kinestetik ini. Ketika duduk, mereka tidak akan bisa diam. Pasti akan memindahkan apa saja yang ada di hadapan mereka. Padahal itu adalah proses menghafal mereka gitu. Proses belajar mereka. Selanjutnya, mereka menyukai belajar dengan praktek langsung atau menyentuh secara langsung. Nah, ini adalah orang-orang ahli praktek biasanya ya. Contohnya olahraga, berenang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, anak yang aktif dan banyak bergerak. Pokoknya kalau masalah bergerak, anak ini luar biasa. Pagi main bola, istirahat main bola, pas pulang main bola juga. Yang akhirnya ya anak-anak ini sangat berenergi sekali gitu. Selanjutnya, mereka ini memiliki perkembangan otak yang baik. Sebenarnya dengan bergerak, mereka sedang mengasah otak mereka. Dan selanjutnya menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Nah, ketika pembelajaran Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hanya menjelaskan saja, mereka akan cenderung sulit untuk memahami suatu pelajaran. Bapak Ibu harus menggunakan media alat apapun yang bisa mereka sentuh langsung. Selanjutnya, mereka menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Selanjutnya, cenderung tidak bisa diam. 8. Cenderung bosan dengan gaya pembelajaran yang hanya duduk diam mendengarkan. Metode belajar yang cocok untuk mereka yaitu kerjasama tim, bergerak, mengeksplorasi lingkungan dengan berjalan-jalan, membuat permainan peran, drama, praktik skill, menari, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Yang bersifat yang membutuhkan gerakan, mereka akan sangat suka sekali. Dan anak dengan gaya belajar kinestetik ini terkadang dalam pembelajaran konvensional saat ini kita menganggap mereka adalah anak-anak sebagai
anak yang pembuat masalah, tidak bisa diatur. Perlu dipahami bersama bahwa setiap gaya belajar yang mereka miliki itu adalah titipan dari Allah, dan mereka juga tidak tahu kenapa saya seperti ini. Yang pasti mereka itu menyukai dengan gayanya masing-masing. Alangkah lebih baiknya seorang guru dan orang tua lebih memahami kelebihan yang mereka miliki, seperti itu ya. Maka sekarang pertanyaannya adalah, media apakah yang cocok untuk anak-anak yang tipe belajar visual, audio, dan kinestetik? Sebenarnya seluruh jawabannya ini sudah ada sebenarnya Bapak Ibu, dan jawabannya sangat dekat. Bahkan orang tua pun tidak bisa lepas dari media tersebut. Apakah itu? Pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, yaitu apapun, bukan handphonenya ya, apapun yang ada di dalam handphone. Apa itu yang ada di dalam handphone? Yang pertama, kenapa sih anak sekarang ini sulit sekali kita jauhkan dengan handphone? Karena yang pertama mempermudah, yang kedua menyenangkan, yang ketiga ada visualnya dapat dilihat, baik berupa gambar ataupun video. Yang selanjutnya di handphone ini ada audionya dapat didengar. Kadang kalau lagi rame-ramenya suaranya juga bagus ya, suaranya bagus, lagi serem suaranya menyeramkan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pergerakan, kinestetiknya ada. Bagaimana perpindahan dari gambar satu ke gambar selanjutnya, sehingga mereka ini menyukai tentang handphone ataupun media elektronik yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu ketika ingin menyamaratakan gaya belajar audio, visual, dan kinestetik, minimalnya ada 5 hal ini. Syukur-syukur bisa diterapkan kepada metode-metode yang lainnya juga. Bapak Ibu, kami perkenalkan yang alhamdulillah ini rilis di bulan Januari kami ISBN-kan dan dihak ciptakan dan didaftarkan ke Perpusnas, yaitu metode Kamilah belajar baca Quran menggunakan nyanyian dan warna dan juga gerakan. Yang di dalamnya, dalam satu buku ini terdapat 5 fungsi. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan nyanyian, warna, dan gerakan, menulis Al-Quran, yang ketiga tajwid dasar, yang keempat tahsin surat-surat pendek, yang kelima lembar target pembelajaran. Dengan nomor ISBN yang sebagaimana tercantum dan diterbitkan oleh CP Penerbit Pemancar Ilmu. Mudah-mudahan metode Kamilah ini menjadi solusi untuk belajar membaca Al-Quran anak. Karena apa? Karena warna itu cenderung dengan anak-anak yang visual. Nyanyian itu cenderung dengan anak-anak yang audio. Dan gerakan ini cenderung dengan anak-anak yang kinestetik. Selanjutnya mereka akan diarahkan untuk menulis Al-Quran supaya ingatan mereka lebih cepat dan lebih kuat. Selanjutnya tajwid dasar, tahsin surat-surat pendek, dan lembar target pembelajaran. Untuk apa lembar target pembelajaran? Memudahkan untuk guru sampai di mana pencapaian anak dalam belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini tidak harus ya, silahkan apabila berminat agar menggunakan metode Kamilah, dan kami juga tidak hanya sebatas pelatihan saja. Bapak Ibu bisa datang ke SD Islam Technopreneur Anadua dan pelatihan ataupun pengajian yang kami adakan secara gratis, baik di lokasi 1 yaitu di Jalan Cisereh, Kota Sukabumi ya. Selanjutnya yang kedua, lokasi 2 yaitu di Jalan Selakaso, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung melihat bagaimana guru-guru mengajarkan kepada anak-anak dengan metode Kamilah ini. Selain dari buku tadi, itu kami lengkapi juga 48 video animasi semua pertemuan. Dan untuk saat ini kami tidak menyediakan CD karena VCD itu hampir punah gitu ya, sudah sulit untuk mencari CD. Dan kami sediakan berupa link yang dapat di-download oleh Bapak Ibu. Dan link tersebut
setelah di-download, Bapak Ibu bisa kirimkan juga ke orang tua sehingga anak-anak di rumahnya juga mengevaluasi secara mendengarkan agar mengingatkan materi-materi yang sudah dipelajari di sekolah. Terus kita juga ada grup WA untuk materi dan konsultasi, YouTube juga ada, cari saja metode Kamilah, insya Allah tidak akan sulit. Selanjutnya Facebook, Instagram, dan Telegram. Dan insya Allah linknya ketika Bapak Ibu berminat dan memesan buku, insya Allah link untuk video dan YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegramnya akan kami kirimkan juga. Insya Allah Bapak Ibu, untuk metode Kamilah ini yang pertama lebih mudah dan menyenangkan bagi pelajar dan pengajar karena menggunakan nyanyian, warna, dan gerakan sehingga pembelajaran dapat bersama-sama. Anak lebih mengingat pelajaran karena langsung diterapkan untuk menulis khot. Lebih familiar karena menggunakan animasi baik offline ataupun online. Selanjutnya lebih fleksibel karena anak dapat memutar ulang video pembelajaran kapan saja, di mana saja. Selanjutnya, insya Allah, metode Kamilah ini mewakili setiap gaya belajar anak, baik yang auditori, visual, dan kinestetik. Mudah-mudahan metode Kamilah ini bisa memberikan solusi sehingga anak tidak ada lagi perbedaan antara anak yang kurang pintar dan anak yang tidak nurut. Mudah-mudahan semua anak kembali kepada fitrahnya, yaitu anak-anak yang luar biasa. Tapi ini informasi tentang pembelian buku. Untuk satu buku metode Kamilah pernah kami jual Bapak Ibu ini di harga 199.000 dan itu laku. Tapi hanya beberapa, tidak semuanya, yang akhirnya kami coret kembali dan kami jual di angka 50.000 pada pertama kali kami mengadakan pelatihan. Dan alhamdulillah terjual habis. Tetapi kami rilis kembali yang akhirnya 50.000 ini belum tentu bisa dirasakan oleh semua pihak. Karena di beberapa TKR APAUD ataupun pengajian tidak semuanya mempunyai perekonomian yang mapan gitu ya. Yang akhirnya insya Allah harga normalnya itu di angka 35.000. Itu untuk harga ke user. Kalaupun dari lembaga pendidikan silahkan diajukan kembali. Minimal 10 itu kami akan terapkan untuk diskonnya bagi lembaga pendidikan ataupun pengajian-pengajian di masyarakat. Dan saat ini dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2021 kami mengeluarkan promo, yaitu satu bukunya itu seharga Rp10.000. Alhamdulillah berkah dari Allah. Saat ini kami bisa merilis untuk promo ini dan harganya di angka Rp10.000 sampai dengan bulan Desember 2021. Dan ini tidak ada batasan order. Bapak Ibu mau ordernya 1, 2, harganya Rp10.000. Kalau untuk yang di luar Sukabumi ataupun yang dalam Sukabumi ya, itu kalau ingin diantarkan berarti belum termasuk ongkos kirim, kecuali Bapak Ibu ingin langsung datang dan mengambil bukunya. Informasi pelatihan guru, pengajuan kerjasama, pengajian, ataupun pemesanan buku, Bapak Ibu silahkan dapat melalui WA 0858 7116 3584. Dan insya Allah di pelatihan yang kedua, ini kita anggap adalah pelatihan pertama, yaitu tentang mindset anaknya. Dan yang pelatihan di kedua, itu insya Allah kita akan memperdalam tentang materinya. Jadi Bapak Ibu setelah pelatihan yang pertama ini silahkan buka juga pelatihan yang kedua nanti yang akan kita rilis. Dan insya Allah itu seputar pembelajarannya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata, insya Allah datangnya dari saya. Apabila ada lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.